Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Salam. Luar biasa. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Saya Pendeta Benson Manulang Bapak Ibu. Dan bersama istri dan kedua anak saya. Kami datang dari kampung 1 jam dari kota Medan, kota Lubuk Pakam. 6 tahun yang lalu Tuhan bawa kami pelayanan ke sana. Pak Weko memberkati kami untuk tugas di sana. Senang sekali balik ke rumah, kembali bertemu dengan saudara. Amin. Saya berharap Anda semuanya baik-baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tadi ibadah keempat saya berbicara tentang pengurapan Gideon. Ibadah kelima ini saya akan berbicara tentang pengurapan Daud. Sebelum dia bertemu dengan Goliat, dia mengambil 5 batu dari dasar sungai. Saya berdoa saudara pulang membawa 5 berkat hari ini. Amin. Enggak kebetulan ini Bang Den Boy ini ibadah yang kelima rupanya. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Terima kasih buat keluarga ibadah raya 5 yang diberkati Tuhan. Yang pertama namanya batu kemustahilan. 1 Samuel pasal 17. Coba kita lihat track recordnya si raksasa ini namanya Goliat. 1 Samuel pasal 17. Ayat yang ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal, mana ayatnya? Itu lebih kurang 3,2 meter. Luar biasa. Lebih kurang tuh, saya setengahnya Bapak Ibu. 3,2 meter. Mana ayatnya sudah bisa dibuka? Ayat kelima, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Artinya tidak ada bisa kesempatan alat senjata bisa masuk ke dalam bajunya. Berat baju jiranya aja 5.000 sikal tembaganya. Aduh, banyak sekali ini kilonya Bapak Ibu. Next berikutnya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Kakinya ditutup tembaga. Dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat 7. Gagang tembaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tembaknya itu 600 sikal besi beratnya. Luar biasa. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Yang bawa perisai aja sampai 1 orang. Hukum yang pertama di dalam peperangan Bapak Ibu. Kalau Anda tahu Anda nggak bisa mengalahkan musuh, jangan Anda coba-coba. Bagaimana caranya Daud mengalahkan Goliat? Yang pertama, dia tidak menghadapi Goliat tanpa Tuhan. Saya mau beritahu, tidak ada seorang manusia, saya garansi 100%, bisa mengalahkan iblis. Hanya Tuhanlah kesempatan kita satu-satunya bersama kita dalam hidup ini bisa mengalahkan kegelapan. Yang mengerti katakan amin. Batu yang diambil Daud adalah batu kemustahilan. Saya mau buktikan ayatnya dari Samuel pasal 17 ayat yang ke-16. Selama 40 hari Raja Saul dan 1.000 tentaranya selama 40 hari tidak bisa menghadapi Goliat. Tapi cuman 1 hari Daud datang, ketemu, lihat wajahnya Goliat, dia bisa putuskan leher Goliat. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi. Banyak kali di antara kita seperti roh-roh Saul. Merasa mampu untuk mengalahkan raksasa Goliat dalam hidup kita. Di sekeliling kita ada Goliat-Goliat. Ada raksasa-raksasa yang tidak bisa dihadapi. Dari segi track recordnya. Dari muda Goliat ini sudah jadi prajurit. Nggak mungkin bisa dikalahkan. Itulah salah satu kemenangan Daud. Dia mengerti tanpa Tuhan dia tidak mampu. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda punya paradigma ini dalam hidupmu, tanpa Tuhan aku tidak mampu, berarti Anda pantas dan layak untuk mencari Tuhan setiap hari. Penciptaan Tuhan buat day by day, hari demi hari. Tuhan punya urusan dengan hari.
Apa yang Anda lakukan sepanjang hari, dimulai hari pagi. Tadi pagi saya berkhotbah di Prime Bis. Saya bilang, prime time-nya Tuhan itu adanya di pagi hari. Tuhan bisa berkarya di siang hari, Tuhan bisa bekerja di malam hari. Tapi dia punya prime time. Kapan itu? Pagi hari. Karena itu adalah awal perjalanan seorang manusia di muka bumi ini. Apa yang Anda lakukan tadi pagi? Apakah setelah engkau membuka matamu, engkau langsung pegang handphonemu, membuka televisi atau mencari makanan? Atau apakah setelah engkau membuka matamu dan berkata, Tuhan, aku bersyukur aku masih bisa bangun pagi ini. Dan engkau mulai menyembah Tuhan. Walaupun keadaan situasimu tidak memungkinkan melakukan itu. Yang pertama, Daud menyadari ini. Itu batu yang pertama, batu kemustahilan. Jangan hadapi masalahmu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat tanpa Tuhan. Kenapa kita banyak kalah dan kalah dan kalah? Karena Anda mencoba untuk mengalahkannya tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Di situ kesalahan terbesar kita. Itu yang pertama. 1 Samuel pasal 17 dikatakan di sana. Di ayat yang ke-18. Maaf, ayat ke-17. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Yang kedua, batu Daud berbicara tentang batu ketaatan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ketaatan itu bisa menurunkan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Daud tidak tahu dia akan berjumpa dengan Goliat waktu itu. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada penglihatan, tidak ada mimpi. Tapi dia taat saja. Daud, bawa makanan ini kepada kakakmu. Anda harus mengerti, Daud punya keseberangan hati dengan kakaknya. Satu pasal sebelumnya, waktu Nabi Samuel datang, mereka pesta makan-makan, tertawa, dan siap dipilih menjadi raja. Semua abang-abang Daud. Tapi Daud ditinggalkan di pinggir hutan sendiri, tidak dipanggil ke perjamuan pesta. Waktu abang-abangnya lewat, Nabi Samuel tinggal memilihnya. Bapaknya Daud namanya Isai. Nabi Samuel, pilihlah, inilah anak-anakku. Semuanya. Lewat Siama, lewat abang-abangnya. Tuhan berkata di hati Nabi Samuel, nabiku, tidak ada yang kupilih di sini. Lalu Nabi ini berkata, masih adakah anakmu? Saya bisa bayangkan dia garut-garut kepalanya. Masih ada si Nabi satu lagi, tapi masih remaja, culun kemerah-merahan. Panggil dia, panggil dia. Pesta tidak akan selesai tanpa kehadirannya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memanggil seseorang, Anda ada dimanapun, Tuhan akan tunggu sampai engkau datang baru pesta itu selesai. Saya mau beritahu, pestanya belum selesai. Tuhan masih menunggu Anda. Yang kedua, yang disebut adalah batu ketaatan. Justru hatinya gak senang dengan abangnya, tapi dia tetap taat membawa makanan buat abangnya. Itulah yang disebut kasih. Kalau mulutmu berkata, aku cinta engkau Tuhan, berarti engkau mencintai tetanggamu yang suka usil dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Pulang dari sini, belikan dia bakso 3 mangkok. Kasih dia. Loh, kok tumben tante? Ini gara-gara korban khotbahnya Bapak Pendeta kampung itu. Kenapa Tuhan menyuruh Anda memberikan pipi yang di sebelah setelah pipimu sebelah ditampar? Tuhan ingin menunjukkan kepada orang yang menamparmu bahwa Anda punya 2 pipi. Kalau Anda pipinya 1, Anda ketemu anak-anak dia lari terbirit-birit. Alien dari mana Anda? Makhluk dari mana engkau? Tuhan Yesus tidak salah dengan ayat. Kalau pipimu ditampar 1, kasih 1 lagi. Ngomong sama yang nampar, 1 lagi bu. Karena pipiku ada 2. Justru orang yang menampar itu gak punya pipi. Amin. Jadi pulang dari sini pipimu harus 1 pasang. Yang mengerti katakan amin. Anda masih bersama dengan saya? 2, batu ketaatan. Sering sekali untuk dapatkan promosi dari Tuhan, Tuhan seperti kasih pancingan. Dia pancing kau, mau gak engkau maafkan dia? Tapi di balik itu Tuhan siapkan berkat kemenangan atas Goliat. Luar biasa. Tuhan gak bilang asal engkau maafkan dia aku kasih berkat ini. Tidak.
Makanya Mazmur 23 berkata begini, dia menghidangkan makanan di hadapan lawanku. Oh my God. Jadi kalau Anda punya banyak musuh, banyak lawan Anda, bawa dia makanan banyak-banyak, kirim pulsa paket sama dia tanpa diketahui nomormu. Oh enak banget dia, Pak. Udah dia salah, itu kebenaran. Haleluya. Supaya Anda makan malam ini nyenyak tidurnya nanti. Orang udah banyak susah Bapak Ibu. Ini batu ketaatan. Justru karena Daud taat, akhirnya dia ketemu dengan Goliat. Coba kalau dia bilang, mau kasih ke siapa ini makanan Papa? Ke abangku, boro-boro. Suruh, ambil sendiri. Saya mau beritahu Bapak Ibu, cara Tuhan itu ajaib. Sering sekali sebelum promosi itu datang, dia kasih pancingan di hadapanmu. Makanya Markus pasal 11 ayat 24 berkata begini, doamu mau dijawab, gampang kata Tuhan. Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tapi lihat ayat 25, Tuhan kasih pancingan, tapi kalau engkau mau berdoa, ampunilah dahulu. Oh my God, itu pancingan surga. Engkau selamat free charge, Tuhan bayar di kayu salib. Tapi kalau engkau ingin menikmati kuasa firman dan kuasa Tuhan, harus bayar harganya. Yang mengerti katakan amin. Batu ketaatan. Dia meninggalkan masa lalunya. Bapak Ibu, rusa dan singa luar biasa. Rupanya setelah dicek oleh ahli dan dibuktikan oleh perkebunan binatang di seluruh dunia, kecepatan singa dengan rusa itu jauh berbeda. Rusa lebih kurang 90 km per jam kecepatannya, tapi singa hanya lebih kurang 60 km per jam. Kalau lomba lari, siapa yang menang? Singa apa rusa? Rusa yang menang. Tapi kenapa di kancah peperangan seluruh kehidupan rusa dan singa yang jadi korban adalah rusa? Enggak pernah sejarahnya lalu datanglah rusa lalu dimakanlah itu singa. Enggak pernah sejarahnya. Kenapa? Karena waktu singa mengejar rusa ini, setiap per detik rusanya lihat ke belakang, masih ada enggak singanya? Ingat, masih ada. Dia lari, dia terus lihat ke belakang, dia lari. Tetapi sementara singa ini terus melihat ke depan. Tapi rusa ini sambil lari, dia lihat ke belakang. Sambil lari, dia lihat masa lalunya. Sambil lari, dia lihat kegagalannya. Sambil lari, dia lihat sakit hatinya. Sambil lari, dia lihat kepahitannya. Dimakan singa lah kau. Jangan lihat lagi ke belakang. Itu membuat kau gak pernah menang dalam hidup ini. Tuhan gak pernah bermain dengan masa lalumu. Tuhan gak pernah hitung kau berapa kali jatuh. Dia hitung kau berapa kali bangkit. Bangkit. Saya tidak mau jadi rusa. Kecepatan sudah diberikan sama aku maksimal oleh sorga. Tapi kenapa aku jadi korban? Cuman karena satu alasan. Per detik aku lihat ke belakang. Dan manusia nggak akan pernah hidup menikmati berkat masa depannya, sementara dia masih diikat di penjara masa lalunya. Daud meninggalkan itu, sekalipun dia sakit hati sama abangnya. Dia diperlakukan tidak adil. Mereka makan pesta tidak diundang. Nggak apa-apa. Saya maafkan. Itu yang disebut batu ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Batu yang ketiga, Bapak Ibu. Coba dibuka 1 Samuel pasal 17. Dikatakan di sana, di ayat yang ke 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju, lihat itu. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga karena Goliat pakai ketopong. Dikenakannya baju zirah karena Goliat pakai baju zirah.
Next ayat 39. Puji Tuhan, Daud langsung bertobat. Lalu Daud mengingatkan pedangnya di luar baju perangnya karena Goliat pakai pedang. Kemudian ia mencobain baju perangnya Saul. Dia mencoba pengurapan Saul sebab belum pernah dicobanya. Jadilah dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Jangan menjadi seperti orang lain. Itu yang membuat engkau gak pernah menang dalam hidup ini. Engkau pikir orang lain bagus, berhasil, lalu engkau coba pakai pengurapan dia. Kalau pengurapanmu well, jadilah well yang baik. Banyak belajar lagu. Kalau pengurapanmu singer, banyak belajar lagu. Kalau pengurapanmu musik, mari berlatih sambil berdoa. Jaga saat teduhmu. Kalau pengurapanmu diaken, jadilah diaken yang baik. Kalau pengurapanmu suami, jadilah suami yang baik. Jangan suami yang pakai rok. Lihat ayatnya tadi. Dia coba pakai pengurapan orang lain. Batu yang ketiga adalah pengurapan panggilan dari Tuhan. Lihat itu. Kemudian ia menanggalkannya. Kenapa engkau kalah? Coba kalau Daud membawa itu, belum nyampe dia nanti ketemu Goliat, udah mati dia di tengah jalan. Gara-gara apa? Gara-gara baju perangnya nggak nyambung. Kalau ukuran sepatumu 40, jangan pakai yang 35. Nanti sarakmu kecepit. Kalau ukuran sepatumu 40, jangan pakai yang 48. Nanti kau dikejar maling, engkau ngejar maling, sepatumu yang tinggal kau pergi. Amin Bapak Ibu. Sepatu saya ukurannya 41. Mana tahu Anda lupa. Berikan tepuk tangan Bang Denboy. Bisa mengurus itu. Amin Bang Denboy. Luar biasa. Amin. Pakailah sesuai ukuranmu. Amin. Haleluya. Saya 20 tahun lebih di sini melayani sebagai pendoa. Dan saya belajar taat. Belajar melayani gembala baru 6 tahun yang lalu. Anda tahu itu. Berarti 18 tahun lebih. Saya harus ada di bawah otoritas. Di sini. Sama abang-abangku ini semuanya. Abang Apit, Abang Robert semuanya. Saya tahu diri. Panggilanku masih pendoa. 6 tahun yang lalu. Dikirim. Baru jadi gembala. Orang kalau tahu panggilannya, maka pedangnya. Bapak Ibu, manakah lebih mudah bagi Tuhan mengalahkan Goliat pakai pedang atau mengalahkan Goliat pakai ketapel? Jawabannya, semuanya mudah bagi Tuhan. Tapi pengurapan Daud waktu itu bukan pedang, tapi ketapel. Kalau Tuhan sekarang taruh ketapel di tanganmu, pakailah itu dengan maksimal. Tuhan akan mengurapimu di situ. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Usahamu masih kecil, nggak apa-apa. Jemaat kami 40% itu petani. 20% itu partisipan, simpatisan dari gereja lain beribadah. Ingin menangkap firman di gereja kami. Sisanya baru campur. Ada yang kuliah gizi, kuliah perawat. Karena ada di Gelubuk Pakam itu kuliah keperawatan. Tapi 40% itu petani. Saya bilang sama mereka, kalau sekarang ketapelmu petani padi, kerjakan itu dengan baik. Haleluya. Kalau engkau seorang bawahan, jadilah bawahan yang baik. Supaya suatu hari engkau jadi pemimpin, engkau bisa mengerti bagaimana seorang bawahan. Yang mengerti katakan amin. Rut seorang bawahan, dia memungut jelai di belakang pengerja-pengerja Boas. Tapi satu hari dia jadi istri nyonya besar. Dia jadi orang yang kaya. Dia mengerti arti penderitaan seorang karyawan. Makanya dia menjadi ibu yang baik buat karyawannya. Jangan pernah lupa daratan jadi manusia. Batu yang ketiga, batu Daud adalah batu panggilan diri sendiri. Batu yang keempat, batu-batu ini diambil rupanya sudah jadi licin. Dan dia berkata kepada Saul, aku biasa berperang melawan beruang. Aku biasa berperang. Makanya dalam 1 Samuel pasal 17 ayat ke-16 itu, selama 39 hari, coba ayatnya, 1 Samuel 17 ayat ke-16. Lihat itu. 40 hari Daud tidak ada di kancah peperangan. Cuman hari ke-40 dia datang. Pertanyaan saya, 39 hari Daud ada di mana? Dia menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku
puji selamanya. Tinggal di Daud selama 39 hari mencari Tuhan. Yang ku senangkan Tuhan, maka Tuhan akan menyenangkan hidupmu. 39 hari dia nggak tahu apa-apa di luar sana. Sementara Saul dan 1000 pasukan sibuk dengan kekuatan dirinya sendiri. Tapi Daud berpengalaman dengan Tuhan. Dia terus mencari Tuhan. Makanya khotbah saya tadi pagi di padang Bris, kejarlah Tuhan, maka semuanya akan mengejar engkau. Saya bilang cuma satu yang pantas dikejar di dunia ini, kejar Tuhan. Jangan kejar yang lain. Yang lain itu ngikut. Daud menyembah Tuhan sampai hari ke-40. Sepertinya Tuhan menepuk Daud. Daud cukup. Berangkat ke lembah Tarbantin. Sudah cukup. Pengalaman indah bersama dengan Tuhan akan membuat Anda membawa pengurapan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, sebelum engkau menjumpai Goliatmu, jangan pernah pergi sendiri, tapi carilah Tuhan. Ku sembah aja dia. Ku puji selamanya, karena Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang ku mau menyenangkanmu, Yesus. Saya mau beritahu, Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Waktu bayi Yakub dan Esau ada dalam kandungan, Tuhan sudah bisa melihat ratusan tahun ke depan. Tuhan bilang, 2 anak di dalam perutmu, 2 bangsa. Waktu Tuhan melihat bayi, yang dia lihat bangsa. Berarti bayi ini harus lahir dulu 9 bulan. Setelah 9 bulan, dia harus besar dulu sampai umur lebih kurang 50 tahun punya anak-anak. Baru punya anak-anak lagi, cucu-cucit. Baru punya sebuah bangsa besar. Kalau Tuhan melihat sekali sekejap mata, dia bisa menembus ratusan tahun ke depan. Yang mengerti katakan amin. Sebelum Yesus lahir di Betlehem, ribuan tahun sudah ada firman Tuhan, seorang putra akan dilahirkan. Padahal Maria pun belum lahir. Opungnya Maria pun, neneknya Maria pun belum lahir. Kakek neneknya pun belum lahir. Tuhan itu punya mata yang jauh melihat ke depan. Jadi carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Maka Goliat-Goliatmu nanti Tuhan urus. Yang mengerti katakan amin. Mana lebih baik Anda mencari Tuhan, 1 hari bisa diselesaikan. Sementara Saul memakai kekuatannya 40 hari dia gak bisa memenangkan peperangan. Tapi Daud hanya menyelesaikannya dengan 1 hari. Karena Daud punya rahasia. Pertengahan tahun 2019 Bapak Ibu, istri saya malam-malam pergi keluar bawa motor. Setengah jam kok nggak datang, mulai hujan turun. Dia pakai helm, dia nggak pernah ngebut. Di sana namanya kereta ya, di Medan. Kalau di sini motor. Saya telepon, nggak diangkat. Nggak lama datang telepon yang tidak ada nama. Sekali, 2 kali, 3 kali saya angkat. Keempat kali berarti penting saya angkat. Bapak suaminya atas namanya, oh itu istri saya, mana dia? Pak, istri bapak baru kecelakaan, kami baru tarik dia dari kolong truk. Tolong bapak segera datang ke klinik terdekat kami bawa. Itu Bapak Ibu saya nggak tahu lagi saya mimpi apa enggak. Anak-anak cepat, saya bilang cepat. Mama sedang kecelakaan. Saya lihat di situ Bapak Ibu, tangan itu jari bidan masuk. Rupanya Bapak Ibu, istri saya agak datang hujan, kabur helmnya. Dan tiba-tiba dia menabrak sebuah truk yang sedang menurunkan pasir. Dan pecahlah tengkorak depannya. Pecah berkeping-keping masuk ke dalam. Percis sedikit sekali di atas mata. Sedikit aja ke bawah mata. Itu mata jadi bubur. Saya nyampe. Saya cuma bilang 1 kata. Ma. Dia bilang Pak. Bidannya bilang Pak. Tolong jangan banyak bicara. Disuntik banyak kali bius. Saya lihat tangannya masuk ke dalam. Dokter kami, diakones kami punya diaken dokter. Baru mendarat dari Korea. Di bandara Kuala Namu. Dijemput suaminya. Mami cepat, ibu gembala kecelakaan. Langsung dia lihat, dia dokter, berangkat cepat bawa ke rumah sakit. Dia tahu apa yang dia katakan, dia seorang dokter senior. Dia tahu apa yang dia lihat. Rupanya dia masuk ke dalam.
Lalu dibawa kertas sama saya. Pak Pendeta tolong segera ditandatangani. Kenapa? Istri harus dioperasi besar. Karena kalau tidak 3 hal bisa terjadi. Dia akan cacat seumur hidup. Akan infeksi seumur hidup atau bisa mati. Lalu ya kepalanya harus dibelah. Dibelah gimana Bu? Dibuka separuh untuk membersihkan percikan-percikan tulang yang di otak. Lalu rambutnya harus digundul. Anda bisa mengerti. Coba di atas dulu, belum ke sini, terus ke atas. Rupanya Bapak Ibu, istri saya, ada 3 video yang dikirim ke saya. 2 langsung saya hapus karena saya nggak pernah melihat kepala orang dibelah 2. Saya harus tidur 6 bulan dengan seorang wanita di sebelah saya tanpa rambut di kepala. Malam itu 10 hari kami tidur di rumah sakit. Kami diberikan 1 kamar VIP khusus. Malam itu saya menangis sambil menyalakan shower kamar mandi di rumah sakit itu. Saya boleh menjerit, Tuhan, saya nggak terima. Engkau kirim kami pelayanan ke Lubuk Pakam. Ratusan kali saya berkhotbah di mimbar berkata kepada jemaat, kuatlah umat Tuhan, jadilah kuat, percayalah sama Yesus. Tapi kenapa ini harus terjadi? Enggak bisa kau kirim malaikatmu 1 dari surga menghalangi sehingga tidak terjadi kecelakaan ini. Atau kenapa bukan kepalaku aja yang hancur? Kenapa harus istriku? Saya bisa komplain begitu, omong kosong semuanya ini. Tapi justru saya mau beritahu. Disitulah saya sepertinya kembali bertemu dengan Tuhan. Operasi berjalan Bapak Ibu. Dan dia harus pakai rambut palsu selama 6 bulan. Ada rambut palsunya. Mana di situ gambarnya? Dan masih ada pelangi di sini. Ini masih rambut palsu ini. Beliau masih gundul. Coba ke bawah. Coba berdiri Ma. Ini dia saksi hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu sudah rambut asli Bapak Ibu. Rambut palsu rupanya mahal, baru saya tahu. 1 jutaan lebih. Jadi rambut palsu aja mahal, apalagi rambut asli. Wanita-wanita, jagalah rambut mahkotamu. Itu original pembuatan Bapakku. Jangan kau hambur-hamburkan itu. Anda ngerti maksudnya Tuhan hari ini. Saya ketemu Tuhan di situ. Tuhan bicara, hambaku, yang terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan dan kehendaknya. Puji Tuhan. 10 hari dia dibawa ke rumah. Datang semua pengerja dan diaken. Berdoa mengucap syukur. Malamnya sebelum tidur dia panggil saya. Pak katanya, iya Ma. Pak Ma mau minta sesuatu. Mau minta apa Ma? Saya kan takut begini Bapak Ibu. Malah takut minta yang aneh-aneh kan. Dia minta tank atau pesawat terbang atau apa kan. Atau kereta api. Aku mau minta besok jalan-jalan. Loh itu baru pulang malam itu. Loh kalau saya tanyakan jalan-jalan kemana? Ke hutan dibilang kan repot. Berarti kan udah begini. Masalahnya otak lu Bapak Ibu dibuka. Anda pernah kepalanya dibuka? Dibuka ditutup lagi, dibuka ditutup lagi itu. Mau kemana Ma? Ke mall. Makin takut saya. Takutnya mall yang di hutan dia bilang wah betul ini udah miring. Mall yang mana? Dibilang yang Sun Mall Center Point. Puji Tuhan itu ada di Medan. Besok pagi kita pergi. Jam 8 pagi kami berangkat berempat. Pulang jam berapa? Jam 11 malam. Setiap istri saya lewat tempat itu. Ma ini TKP Papa. Dia bilang hi itu ya. Kok ketawa? Iya gak apa-apa. No trauma. Tidak ada trauma sampai sekarang. Cuman bekas kemuliaan pelangi itu aja masih ada. Pengalaman dengan Tuhan. Itu yang membuat kami semakin jatuh cinta melayani Tuhan di sana. Saya tahu peperangan harus dilewati. Dia bisa mengalahkan Goliatnya sendiri. Orang sekarang banyak trauma. Tapi kami bisa melewatinya. Saya berharap Anda membawa berkat 5 batu ini. Yang terakhir 5 batu adalah batu kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Daud diambil karena dia orang yang setia. Saya bersyukur sore hari ini saya bisa bersaksi kepada Bapak Ibu. Bagaimana kami bisa melewati bersama dengan Tuhan. Kalau kami bisa lewatin. Karena kami punya Tuhan yang sama dengan Anda namanya Yesus. Berarti Anda pun bisa juga melewati masalahmu.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, Bang Robert, kita naikkan lagu ini. Musim akan selalu berganti.